Tenun Batubara sudah dikenal sejak tahun 1823. Bupati Batubara, Insinyur Haji Jahir, MAP, didampingi Ketua TPPKK, Nyonya Maya Jahir, dan Ketua DPRD M. Syafi'i, SH, meresmikan Kampung Tenun di Desa Padang Genting, Kecamatan Talawi pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019. Desa Padang Genting, Kecamatan Talawi, saya resmikan sebagai Kampung Tenun di Kabupaten Batubara. Pada kesempatan tersebut, Bupati Jahir berpendapat bahwa peresmian Kampung Tenun merupakan langkah awal menjadikan songket sebagai artefak jati diri suku Melayu. Menurut Kepala Dinas UMKM Margareta, bahwa peresmian Kampung Tenun ini sebagai upaya membangun desa dan masyarakat kreatif, inovatif, dan produktif sebagai jabaran visi dan misi Bupati Batubara, Jahir Oki. Salah satu penenun songket Batubara di Padang Genting adalah Asar Abdul Ade. Sementara itu, anggota TBUPP Bidang Sejarah dan Budaya Dr. Pil Ikhwan Azari turut mendampingi Bupati Batubara meluncurkan Kampung Tenun Batubara. Menurut Ikhwan, tenun Batubara sudah dikenal di dunia internasional 2 abad yang lalu. Bukti ini ditemukan pada buku Anderson yang berjudul Mission to East Coastal Sumatra in 1823, menceritakan tentang ekspedisi yang dilakukannya tentang Batubara. Di antaranya yang dijelaskan tentang kekagumannya kepada tenun Batubara. Saya resmikan Kampung Tenun ini, berarti kita memulai menjadikan songket sebagai artefak jati diri Melayu. Karenanya, putra-putri Melayu yang berbakat menenun akan kita didik dan bantu peralatannya. Karena sumber daya manusia dan daerah kita ini akan banyak dikunjungi wisatawan jika sudah ditata. Ujar Bupati Batubara, Insinyur Haji Jahir MAP saat menyampaikan pidato peresmian Kampung Tenun. Bupati Batubara Desember 2019 yang menetapkan Desa Padang Genting menjadi kawasan wisata dengan nama Desa Songket atau Desa Tenun. Mungkin juga pada tahun ini akan dilaksanakan pembangunan Kampung Songket, yaitu berupa museum ini, pusat tenun, para pengrajin, pusat pertemuan ataupun pelatihan. Harapan kami selaku kepala desa, semoga pembangunan tersebut realisasi dengan baik sehingga dapat kami manfaatkan khususnya kepada para pengrajin yang ada di kampung kami, yaitu Desa Padang Genting. Mengingat tenun adalah bagian dari budaya masyarakat kami dan tenun juga merupakan bagian dari perekonomian masyarakat di Desa Padang Genting. Pada para penenun untuk bangga, Pak, ini adalah pekerjaan yang apa ya, yang sudah turun temurun. Kita juga ikut melestarikan budaya yang ada di Kabupaten Batubara. Ini penerusnya lagi. Terus. Aku bertenun sejak usia 8 tahun. Jadi model gula. Ya karena memang ini usaha turun temurun. Ceritanya gimana itu dulu, Bu? Ya, memang kalau dulu saya kan mau kawin harus disuruh, harus wajib buat sendiri gitu. Salah satu sentra tenun Batubara ada di Desa Padang Genting, Kecamatan Talawi, Batubara. Saat pagi menjelang siang, aktivitas bertenun sudah menghiasi teras-teras rumah warganya. Ada yang mengerjakannya seorang diri, ada juga yang berkerumun di satu titik. Bertenun menjadi potret masyarakat di sepanjang jalan Desa Padang Genting.
Jadi pesannya itu untuk anak-anak muda, gelutilah apa yang ada di kampung kita sendiri. Karena itu bisa jadi aset untuk diri kita sendiri. Tenun batubara kian diupayakan agar dicintai setiap kalangan, mulai dari anak muda hingga orang tua. Kebijakan daerah untuk penggunaan tenun di kalangan instansi pemerintahan juga sudah diberlakukan. Di tengah pamor tenun batubara yang kian dikenal oleh masyarakatnya sendiri, keseimbangan produksi tenun di tingkat penenun harus dijaga agar pasokan tenun tetap stabil. Menumbuhkan kelompok baru, anak-anak muda yang tidak mau bertenun tapi dimotivasi untuk berusaha ya menenun. Kalau dia masih pengen secara tradisional, silahkan dilatih. Sehingga muncul kelompok baru, pemerintah memberikan bantuan itu berupa alat-alat, memberikan bantuan berupa pelatihan, memberikan bantuan berupa penyiapan bahan bakunya disiapkan ada di batubara. Ya tidak lagi mereka ketika pengen membuat belinya di mana. Ketika mereka mau cari benang yang bagus itu nggak ada di sini. Nah, PKK melalui koperasinya harus menyiapkan ini. Di balik gedokan, tangan-tangan terampil para penenun gigih menghasilkan lembaran kain tenun batubara agar tetap melenggang. Motivasi di baliknya mungkin beragam. Ada yang berlandas tuntutan ekonomi, tapi tak sedikit pula yang menyadari ini warisan yang harus lestari hingga anak cucu nanti. Tapi satu hal yang saya garis bawahi, keberadaan lembaran kain tenun itu masih punya ruang di hati masyarakat batubara itu sendiri hingga saat ini. Kita berada di Desa Wisata Padang Genting dengan mengangkat topik pengembangan One Village, One Product pada Desa Padang Genting yang pengaruhnya untuk kesejahteraan masyarakat sekitar. Nah, jadi bersama saya Arina Nasution dan di sini tepatnya di Provinsi Sumatera Utara. Kita tidak hanya menyediakan destinasi alam saja, tapi ada destinasi-destinasi seperti yang ada di Desa Wisata Padang Genting, yaitu untuk kampung tenun. Dan inilah yang akan menjadi fokus di Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara. Dan bersama saya sudah hadir narasumber kita yang pastinya akan asik untuk ngobrol. Ada pengelola Desa Wisata Padang Genting dan juga dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara. Yang pertama dari Bu Laila, ini merupakan Kabid Bina Pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara. Kemudian nih bisa dibilang ini yang punya tempat nih ya. Iya, punya gawin. Ada Pak Suhairi, Kepala Desa Padang Genting. Kita mendapatkan informasi dan kalau mungkin kita searching juga sudah banyak informasi mengenai kampung tenun ini. Dan kayaknya baru diresmikan kemarin ya Pak. Ini gimana ceritanya nih? Di akhir tahun 2019, Bapak Bupati telah meresmikan Desa Padang Genting menjadi kampung songket atau kampung tenun. Dan pada tahun 2020 yang lalu, Dinas Pariwisata Provinsi beserta pihak Kabupaten Batubara telah merencanakan untuk membangun satu kawasan seni yang dinamakan Kampung Songket, di mana beberapa hari yang lalu kawasannya ataupun tanahnya telah dibebaskan. Mungkin minggu depan sudah dapat kita miliki dan perencanaan pembangunan akan dilaksanakan oleh Pemkab bersama dengan Pemkab Sumatera Utara. Kami menjadikan songket ini sebagai mata jika ada kunjungan tamu dari luar. Jadi tenun inilah yang menopang sekitar 30-40% perekonomian masyarakat di desa ini. Nah, setelah tadi kita mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Tua ini, artinya bahwa pemerintah melihat kain songket atau tenun ini semakin banyak diminati nih pemerintah. Artinya pasti ada usaha-usaha yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara untuk lebih menggalakkan dan makin mempromosikan supaya masyarakat mencintai kain tenun seperti apa ini? Betul. Nah, jadi pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menyadari potensi yang besar dari tenun Melayu kita yang memiliki ciri khas yang berbeda ya Pak ya. Dari situlah kita makanya berusaha untuk menggalakkan untuk lebih fokus bagaimana pengembangan tenun Melayu ini bukan hanya untuk menjual produk, tapi juga bagaimana tenun Melayu ini bisa menjadi sebuah destinasi wisata. Makanya itu kita mempersiapkan kampung tenun seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Kepala Desa. Kita mau masyarakat bukan hanya tahunya membeli tenun juga, tapi juga masyarakat bisa datang berkunjung melihat langsung bagaimana proses pembuatan tenun itu. Jadi tenun Melayu ini memiliki value sendiri, bukan hanya sebagai sebuah lembaran kain, tapi juga di situ ada
seperti yang dibilang Pak Kepala Desa, ada nilai sejarahnya juga, ada nilai budaya, banyak yang bisa diceritakan dari cara proses pembuatan tenun Melayu, tenun songket Melayu khusus di Batubara ini. Oke, dan gimana nih Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara untuk ikut mempromosikan tenun ini, baik mungkin ke wisatawan lokal maupun ke mancanegara gitu? Nah, seperti yang disampaikan Sumatera Utara juga sudah menjadikan desa wisata tenun songket ini sebagai satu desa wisata unggulan kita. Yang artinya apa? Concern pemerintah Provinsi Sumatera Utara ke desa wisata tenun ini sangat besar. Salah satu kita dengan seperti talkshow yang kita laksanakan sekarang ini adalah satu bentuk bagaimana kita mempromosikannya. Kita mau masyarakat nantinya mungkin talkshow kita ini akan kita posting ke sosial media kita sehingga masyarakat juga tahu bagaimana sih proses penunan yang ada di sini, di mana sih lokasi kampung tenun yang ada di Batubara. Karena mungkin selama ini tenun ini biasanya kan kita jadikan cenderamata untuk tamu-tamu baik itu mancanegara ataupun nasional, tapi sebenarnya masyarakat sendiri juga belum tahu ini di mana tempatnya. Bagus, jadi nggak ada alasan juga untuk masyarakat juga terutama Kabupaten Batubara nih ya Pak ya, untuk sama-sama makin mempromosikan adanya kampung tenun ini. Iya, karena ini bentuk wisata baru kan, wisata melihat bagaimana pengrajin tenun membuat tenun. Para penenun Itulah uniknya Batubara ini, Bang ya. Di sini bukan hanya perempuan yang pada tenun, laki-laki jadi ya pada tenun. Itu untuk melestarikan itu, kalau kegiatan secara langsung nggak ada. Memang jiwa masyarakat di sini sudah tertanam sebagai songket itu adalah budaya. dari historisnya bahwa dari mana asalnya bahwa bisa banyak penenun di sini gitu, yang terkumpul gitu kan dalam satu kelompok gitu, apakah memang dari dulu turun menurun akhirnya berkeluarga terus dikembangkan? Kalau itu mungkin memang dari dahulu, dari zaman Kedatuk kami yang ada di Batubara ini, di desa Padang Genting inilah pusat tenun. Iya. Kira-kira apa nih Pak harapannya mungkin terhadap desa tenun ini, baik mungkin ke pemerintah ataupun juga ke masyarakat sendiri? Kalau saya simpel aja, harapan saya kepada pemerintah khususnya Bapak Gubernur Sumatera Utara melalui Dinas Kebudayaan Pariwisata dan juga kepada Bapak Bupati Batubara, kami dari masyarakat Desa Padang Genting yang Bapak tunggu sebagai desa wisata sudah tidak sabar menunggu kegiatan Bapak selanjutnya. Ini aja Pak. Kita juga sudah semangat ya Pak, membangun desanya. Oke, sekarang kayak Bu Laila ini gimana nih? Mungkin ada harapan bagi kita pengrajin melalui tenun ini, atau juga mungkin ke masyarakat yang lagi dengerin? Mungkin saya lebih ke masyarakat dulu, bagaimana masyarakat untuk datang ke desa tenun ini dan saya ingin menghimbau kepada masyarakat untuk bangga memakai buatan Indonesia, terutama buatan dari daerah kita yaitu tenun songket Batubara ini. Dan juga silakan berkunjung ke desa wisata ini, melihat bagaimana proses pembuatan tenunnya dan juga sekali membeli tenunnya. Jangan hanya datang melihat tapi tidak membeli, karena kan kita inginnya kan masyarakatnya juga terbantu dengan cara apa, dan kita membeli produk yang ada di tempat kita. Dan juga kita ingin himbau juga kepada para penenun untuk bangga adalah pekerjaan yang sudah turun temurun. Kita juga ikut melestarikan budaya yang ada di Kabupaten Batubara. Bangun desa, menata kota,